Hey pretty stranger, I think you look cute. Can I get your number? I wanna know you. Ibu akan membagi kelompok, setiap kelompok berisi 2 anak. Yang kelompok pertama itu Dwi sama Indi, kelompok 2 Imel sama Frida. Ya, ini LKPD-nya untuk mengerjakan. Lalu kalian bisa mengambil bahan dan alat percobaan di belakang kalian. Oh iya Bu, satu kelompok satu Bu. Iya nak. Terserah tapi. Iya. Jadi kalian buka sisi-sisi berarti. Sudah Bu. Ya, kalian bisa melakukan percobaan. Prosedur percobaan ada pada LKPD. Iya. Sebelum melakukan percobaan, pada LKPD terdapat rumusan masalah, hipotesis, dan variabel. Sudah menemukan? Sudah Bu. Silakan kalian mengisi terlebih dahulu rumusan masalahnya. Oh iya. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Ayo silakan perwakilan dari kelompok 1 menjawab rumusan masalahnya. Saya Bu. Ya, silakan Mbak Dwi. Dari diskusi saya bersama kelompok didapatkan rumusan masalah yaitu berapakah konsentrasi kapur sirih yang terbaik untuk mengeraskan daging buah pepaya. Ya, benar. Apakah kelompok 2 rumusan masalahnya seperti itu? Iya. Ya. Lalu kalian selanjutnya silakan membuat hipotesisnya. Silakan. Sudah terjawab anak-anak hipotesisnya? Sudah Bu. Ya, sekarang gantian. Silahkan kelompok 2 menjawab hipotesisnya. Ya. Ada konsentrasi kapur sirih terbaik untuk mengeraskan daging buah pepaya. Ya. Apa kelompok 1 hipotesisnya seperti itu? Iya Bu. Oh, ya. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan menjawab variabel-variabelnya. Sudah Bu. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 menjawab. Iya. Variabel-variabelnya ada 3. Variabel kontrol itu buah pepaya dan volume larutan. Variabel kedua variabel manipulasi yaitu konsentrasi larutan kapur sirih. Variabel ketiga yaitu variabel respon tingkat tekstur kekerasan daging buah pepaya. Nah, dari tadi kita akan membuat rumusan masalah, hipotesis, dan variabel. Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang zat aktif, khususnya pada pengeras. Ya. Kalian bisa lihat di PPT, zat aktif itu berupa bahan yang digunakan atau dicampurkan pada makanan sewaktu pengolahan untuk mengawetkan atau meningkatkan mutu dari makanan tersebut. Nah, zat aktif itu berupa pengawet, antioksidan, pewarna, pengeras, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di PPT. Lalu, Ibu kaitkan pada percobaan yang akan kita lakukan. Jadi, zat aktif yang kita lakukan itu nanti pengeras makanan, ya kan? Jadi nanti kalian melakukan percobaan
melihat konsentrasi dari larutan air kapur sirih, manakah yang lebih bagus untuk mengeraskan daging buah pepaya? Ayo sekarang kalian silahkan melakukan percobaan. Jika ada kesulitan, kalian bisa menanyakan pada ibu. Oh, iya, baik Bu. Terus dikasih kapur. Apa ada kesulitan anak-anak? Untuk saat ini belum ada Bu. Oh ya. Masih tahap menuangkan kapur. Bu mau tanya Bu, ini Ya. ini Bu ditunggu sampai dia tercampur kan Bu? Ini kapurnya agar larut diaduk. Oh diaduk. Ya. Terus habis itu baru kita menambahkan pepaya. Iya benar. Kalian bisa aduk pakai sendok ya. Tadi di alatnya kan ada sendok. Oh ada sendok. Iya. Oh iya benar. Kelompok 2 apa ada kesulitan? Belum. Oh ya. Pepayanya Sendok. sudah Bu. Terus Oh, iya. gimanain? Ditunggu sampai Ditunggu Gimana? sampai 1,5 jam pada Oh. prosedur percobaan di LKPD. Kemudian kita juga menulis hasilnya kan Bu? Apa nanti Iya. ada waktu lagi? Nanti setelah kalian mendapatkan hasil dari pengamatan kalian, kalian bisa menjawab hasil pengamatan pada LKPD dan analisis. Jadi sekarang kalian menunggu waktu untuk agar pepaya ini mengeras. Oh iya. Terima kasih Bu. Kelompok 2 apa ada kesulitan? Bu mau tanya, Ya. tidak pakai dihitung waktunya berarti? Tidak usah ya Bu? Nggak usah. Oh, iya. Ibu yang menang nanti Oh, kalau sudah ibu akan bilang. ya. Terima kasih. Ya. Tidak mau santai.
Udah. Ya. Jadi sekarang ibu akan mewaktu 1,5 jam untuk menghasilkan produk dari percobaan ini. Sudah anak-anak, ibu rasa waktunya sudah cukup untuk buah pepayanya mengalami pengerasan. Kalian bisa melakukan hasil pengamatan dengan cara meniriskan buah pepaya pada tempat yang telah disediakan, lalu kalian silahkan mengamatinya. Oh, Oh, 1 butir. Nur. oh iya. Baik anak-anak, ibu rasa waktunya sudah cukup kalian melakukan diskusi. Sekarang kalian silahkan mempresentasikan hasil pengamatan dan pertanyaan, maksudnya analisis dan pembahasan pada LKPD. Nanti presentasinya secara bergantian dari kelompok 1, Mbak Dwi, Mbak Indi, Mbak Imelda, kelompok 2, dan Mbak Frida. Seperti itu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifianti, perwakilan dari kelompok 1 dengan rekan saya Indi akan mempresentasikan hasil pengamatan dari praktikum yang sebelumnya telah dilakukan. Hasil dari pengamatannya yaitu yang pertama, perlakuan dari 1 gram pepaya dengan 100 ml air didapatkan pepaya tersebut masih bertekstur lunak. Kemudian yang 2 gram pepaya dengan 100 ml air didapatkan sama seperti yang 1 gram, yaitu tekstur dari pepaya juga lunak. Yang ketiga yaitu dari 3 gram pepaya dengan 100 ml air, di sini didapatkan tekstur dari pepaya itu sudah mengeras, akan tetapi kekerasannya itu kita membuat skala dikasih plus, yaitu plus 1. Kemudian yang keempat itu ada 4 gram pepaya dengan 100 ml air. Pengamatan yang didapat yaitu pepaya tersebut bertekstur keras, namun kekerasannya semakin lebih keras daripada yang 3 gram tadi, yaitu kami memberikan skala dengan plus dengan 12. Plus maksud saya. Kemudian yang terakhir ada 5 gram pepaya dengan 100 ml air. Pengamatan yang didapat yaitu tekstur dari pepaya ini lebih keras daripada pepaya yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu kekerasannya kami menganalogikan dengan plusnya itu 3, jadi lebih keras daripada pepaya yang lain. Kemudian analisis dan pembahasan yang kami diskusikan didapatkan bahwa yang pertama yaitu soalnya larutan dengan konsentrasi manakah yang paling baik untuk mengeraskan tekstur daging buah pepaya. Jadi jawabannya yaitu dengan konsentrasi 5 gram per 100 ml air, karena didapatkan tekstur yang lebih keras daripada buah-buah yang lain. Ayo silakan selanjutnya kepada Mbak Indi untuk menjawab analisis dan pembahasan pada nomor 2.
analisis dan pembahasan pada nomor 2 yang pertanyaannya bagaimana larutan tersebut dapat mengeraskan tekstur daging buah pepaya. CaCl2 merupakan elektrolit kuat yang mudah larut dalam air. Ion Ca akan mudah terabsorpsi ke dalam jaringan sehingga dapat memperkuat dinding sel. CaCl2 termasuk bahan pengeras untuk buah dan sayur. Pada buah yang masih muda, banyak mengandung senyawa protopektin yang berfungsi sebagai penguat lamela tengah dan membran sel. Protopektin tersebut merupakan makromolekul yang tersusun dari polimer asam galakturonat, banyak kalsium dan magnesium. Ion kalsium akan berikatan dengan pektin membentuk Ca pektat atau Ca pektat yang tidak larut dalam air dan menghasilkan tekstur yang keras. Pengaruh kekerasan oleh ion kalsium disebabkan terbentuknya ikatan menyilang antara ion kalsium divalen dengan polimer senyawa pektin yang bermuatan negatif, yaitu pada gugus karboksil asam galakturonat. Bila ikatan menyilang ini terjadi dalam jumlah besar, maka akan terjadi jaringan molekul yang melebar. Adanya jaringan tersebut akan mempengaruhi daya larut senyawa pektin dan akan semakin kokoh dari pengaruh mekanis. Sekarang silakan Mbak Imel untuk menjawab analisis dan pembahasan pada nomor 3. Ya Bu, baik, saya akan menjawab. Ya. Pertanyaannya, menurut kalian buah apa selain pepaya yang dapat dikeraskan teksturnya dengan larutan tersebut? Jawabannya nanas, bengkoang, dan melon. Ya. Ayo silahkan Mbak Frida menjawab analisis dan pembahasan pada nomor 4. Ya Bu. Ya. Keempat, apakah fungsi larutan tersebut selain untuk mengeraskan tekstur daging buah pepaya? Pertama, mencegah browning enzymatic karena ion kalsium bereaksi dengan asam amino sehingga menghambat reaksi percoklatan. Kedua, memperkuat jaringan irisan dengan membentuk matriks dari ion-ion Ca. Ketiga, menghilangkan rasa gatal atau getir pada buah. Silakan Mbak Imel memberikan kesimpulan pada hasil percobaan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi air karbon yang paling baik untuk mengeraskan daging buah pepaya adalah 5 gram per 100 ml. Hey, pretty stranger.